Gagal itu normal. Gagal itu pasti dialami semua orang, gak bakal enggak. Jadi jangan ngelihat gagal sebagai something big, tapi ngelihat gagal as kayak kita makan sehari-hari aja. 9 dari 10 orang di dunia ini kita bakal meninggal karena penyakit kronis. Penyakit kronis itu 95% disebabkan oleh makanan kita sehari-hari, lifestyle kita sehari-hari. Lucunya, kalau cowok itu biasa pasti angka harapan hidupnya lebih rendah daripada wanita. Nggak tahu kenapa, rata-rata di dunia seperti itu. Yang artinya kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada di 72 tahun. Berarti laki-lakinya itu sekitar 69 atau 70 tahun. Karena dunia itu cuma pertukaran energi. Kalau energi kita taruh di sana-sana terus, ya pasti akan kita dapatkan. Yang membedakan orang sukses dan orang nggak sukses itu cuma orang yang malas sama orang yang enggak. Kalau orang yang malas, mereka nggak akan taruh energi itu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Orang sukses akan taruh semua energi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, seorang founder berkelas yang dulunya sempat jadi kreator juga. Ada Bro Guntur dari Hoto. Halo. Ada kalimat yang bilang gini Bro Guntur, kalau lu gak bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan sederhana, berarti lu belum paham. Oke. Cara paling sederhana memperkenalkan diri kepada teman-teman yang menonton ini, siapa itu Guntur? Siapa itu Guntur ya? Mungkin seorang content creator yang sedang belajar bisnis ya, yang udah sekarang bisnis banget dan sedang belajar buat menikmati hidupnya lebih lagi kali ya. Kenapa bisnis? Kenapa tidak ada harapan di dunia kreatif doang? Atau ada ngelihat celah-celah yang gak banyak orang tahu di dunia bisnis ini? Karena pasti karena awalnya itu mulanya motivasinya uang pastinya. Oke. Otomatis kan kalau kita bisnis kita bisa dapat source of income yang pasti lebih besar gitu kan. Lebih stabil lah dibandingkan dulu saya sebagai content creator itu ngarepin duitnya itu dari endorsement dan lain-lain, kerja sama brand. Jadi kita nggak stabil dan kita berharap sama orang lain. Nah motivasi terbesar itu awalnya sih, tapi setelah dilakukan ternyata sangat-sangat berbeda ya. Apa struggle-nya di awal? Apa impian yang selama ini itu Bro Guntur kira mulus-mulus aja, tapi prosesnya itu berat sekali di awal, dan tujuan aku tanya ini supaya teman-teman yang menonton ini juga kebayang gitu. Apa harus mereka korbanin uang yang banyak, mungkin waktu dengan teman-teman dan keluarga, atau apa yang harus dikorbankan ketika merintis? Sebenarnya dikorbankan itu adalah lebih kayak gini sih, kayak kita sebagai content creator mulai itu dengan aku nggak ngeliat content creator itu as bisnis usaha gitu, enggak. Mereka itu lebih ke seniman malah. Mereka lebih ke kita itu hidup dari dunia kreatif, kita membuat sesuatu, kita bikin suatu karya, dan itu beda jauh sama pebisnis gitu loh. Pivot aku nih dari content creator sampai bener-bener jadi pebisnis asli itu tuh makan waktu bertahun-tahun, karena aku as a creator aku belum bisa sadar kayak seharusnya bisnis ini kayak begini loh, seharusnya berorganisasi ini seperti ini loh. Beda dengan kalau lu lakuin semuanya sendiri, lu cuma bikin konten, lu cuma bikin video, itu lebih ke arah keseniman kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah karena mindsetnya kreator itu hanya memikirkan sisi individunya doang, atau kalau bisnis kan berarti kita harus masuk ke dunia, wah ini ada orang yang kerja sama gue harus nge-manage dia, gue harus nge-handle dia, atau apa mindsetnya harus aku punya, yang dimana sekarang aku aktif bikin podcast dan mulai nge-hire orang, apa mindsetnya harus aku punya, dan kemudian bisa compounding untuk bisa nge-hire lebih dari puluhan orang. Ya, menurut aku perbedaan terbesar dari content creator as a businessman adalah aku tetap lebih nyaman jadi content creator. Oke. Karena aku dulu tuh kesalahan terbesar adalah aku ikutin rasa nyaman aku terus. Aku berasa kayak udahlah content creator paling enak gitu loh, kayak nyaman aja gitu. Karena tujuannya apa? Kita cuma bikin satu video, satu karya yang bisa langsung, tujuannya apa? Views banyak, udah itu doang. Views banyak, subscriber banyak, artinya ya kita lebih sukses, uang kita misalnya lebih banyak, diukurnya seperti itu. Sedangkan kalau bisnis sendiri itu jauh-jauh lebih
apa ya namanya, lebih nggak nyaman lah untuk dilakukan karena banyak sekali sisi yang kita nggak suka tapi kita harus bisa di sana, kita harus ngerti gitu loh. Apalagi misalnya kita harus ngerti dalam menginterview orang, kita Iya. harus ngerti dalam berbicara sama orang, kita harus bisa networking juga sama orang luar gitu kan. Sedangkan kalau content creator kan kita cuma jago di satu aja. Nah, kalau bisnis, kita di-push untuk melakukan, lu harus bisa excel di hal yang lebih banyak daripada as a content creator aja. Dan bagi aku itu challenge baru ya, challenge baru dari buat aku dan kayaknya aku bisa jadi orang yang lebih besar kalau aku dalemin bisnis daripada aku dalemin sebagai content creator. Bagi orang yang sekarang menonton ini, terus mereka mikir, wah, lu enak ngomong gitu Tur karena lu udah jadi kreator, udah punya nama, udah punya reputasi dan lu masuk ke dunia bisnis mungkin terkesan itu privilege. Tapi bagi gua nih yang bukan konten kreator, gua bukan siapa-siapa dan gua mau masuk ke dunia bisnis. Let's say mungkin dunia bisnis minuman. Ya, Apa cara pandang atau cara berpikir yang mungkin lebih gampang untuk mereka pahami? oke. Jujur aku privilege banget jadi Ya. content creator gitu loh. Karena otomatis apalagi di zaman sekarang gitu ya. Semua media kan udah berubah. Jalannya tuh udah beda. Kita as a content creator, kita kayak punya channel TV sendiri yang Ya. bisa mempromosikan kita punya produk. Gitu loh. Iya kan. Jadi aku privilege banget gitu loh. Tapi kalau boleh di ngomong, aku apa ya? Karena aku mulainya as a content creator, pada saat aku mau mulai bisnis, aku banyak ngelos juga. Ya. Aku ngelos sekali, aku bingung sekali apa yang harus dilakukan di bisnis karena aku udah ada mindset bahwa dunia itu bekerjanya seperti ini. Dunia itu bekerjanya as aku yang tahu aku sebagai content creator. The world work this way, tapi Ya. kenyataannya kan enggak. Gitu loh. Dan makan aku banyak waktu banget ya, bertahun-tahun sampai aku sadar lu harus ngerti bisnis itu seperti ini. Ini yang harusnya dilakukan gitu loh. Nah, itu juga menurut aku pedang bermata dua sih. Ya, tadi ada kalimat yang bilang tentang ada sisi yang nggak nyamannya, ada sisi yang kita nggak sukanya gitu. Aku penasaran apa itu? Yang ketika kita masuk ke bisnis itu sebenarnya nggak nyaman banget, itu gua nggak suka banget gitu. Selain mungkin nge-manage orangnya, atau mungkin overthinking dengan pendapatan yang menurun, atau seperti apa sih yang nggak nyaman dan nggak suka itu? Kalau lebih nggak nyaman lebih ke arah kayak aku kan orangnya introvert Oke, dan kelihatan sih. iya, aku orangnya introvert dan aku apa ya? Aku sebagai contohnya aja ya, contoh gambaran besarnya ya. Aku sebagai content creator, aku itu nggak perlu networking untuk excel dalam hidup. Aku nggak Ya. perlu networking untuk bisa sukses dalam hidup aku. Ya. Sedangkan kalau bisnis berkata beda. Networking itu penting. Nah, di sana aku dihadapkan dengan apa ya? Harus telan ego aku yang dulu aku Ya, ya. taunya emang gue bukan orang networking dan gue nggak Ya, mau. ya. Di sini nggak bisa. Aku harus bisa di sini. Aku harus bisa supaya apa? Membesarkan bisnis aku lagi. Kayak gitu. Kayak dulu aku pikir gitu ya. Oh, interview orang mah aduh yang pegang HRD aja misalnya. Oh, Nggak iya, iya. penting lah gitu Iya, kan. iya. Di bisnis nggak bisa kayak gitu. Aku sadar bahwa bisnis itu adalah orangnya. Bisnis itu adalah timnya gitu loh. Kalau bisnis lu mau gede, lu harus bikin tim lu berkembang. Itu intinya. Kayak gitu. Dan kalau dulu sebagai content creator kan aku survive dengan kemampuan sendiri. Gitu kan. Lebih menggunakan seluruh tenaga aku, seluruh ini aku bisa kontrol semuanya by myself gitu loh. Tapi kalau di bisnis nggak bisa. Kalau lu mau gede, yang lu harus bukan lu doang yang harus berkembang, tapi lu gimana harus bikin anak-anak lu, tim lu, orang-orang yang di dalam organisasi lu itu Ya. juga harus berkembang bersama dengan ritme lu. Kayak gitu. Tadi tuh aku suka banget pas part Bro Guntur bilang gue introvert tapi gue harus nelen ego gue untuk buka relasi baru gitu ya. Nah di konteks nelen ego ini gitu, bagi teman-teman yang mungkin selama ini merasa bahwa gue introvert, gue 20-an dan gue masih bisa mengontrol waktu gue masih bisa mengontrol ego gue gitu. Nah tamparan apa yang mereka butuh dengar yang dimana realita hidup tidak seperti itu, dunia bekerja tidak seperti yang lu bayangkan gitu. Ini menurut aku ya,
setelah aku berhasil mendapatkan semua ini ya, walaupun bagi aku belum yang sukses-sukses banget gitu ya. Tapi apa ya, kayak suatu kesadaran dalam hidup ya menurut aku adalah, kalau ini juga aku boleh ngomong ke diri aku yang pas umur 20 gitu ya, pas umur 17 dulu ya. Pas ketika gua tahu satu hal ini, menurut aku ini akan mengubah seluruh hidup aku, gimana cara aku bekerja sih. Bahwa apa yang lu mau hidup, lu bisa dapetin. Sesimpel itu. Jadi literally semua hal yang kalian inginkan di hidup kalian, misalnya kalian pengen kaya gitu ya, kalian hidupnya pengen keliling dunia doang, kalian pengen dapat istri yang cantik, istri yang pengertian, bla bla bla. Mimpi-mimpi kalian semua itu bisa banget terjadi dalam kehidupan kalian. Gitu loh. Bener-bener bisa. Dan aku tuh udah ngalamin gitu loh. Kayak semua hal yang aku mau dalam hidup itu ternyata bisa ya terjadi dalam hidup. Nah, ketika aku punya mindset seperti itu, ketika aku udah jalanin itu semua dan aku, oh ternyata bisa ya. Ternyata seorang Guntur yang dulu introvert, yang dulu pemales, yang ya no hope lah gitu ya. Kayak ternyata bisa ya gue punya bisnis, ternyata gue bisa punya uang, ternyata gue bisa pakai uang gue untuk sekolahin istri gue ke Paris, ternyata gue bisa mencoba semua yang dunia ini offer ke gue loh gitu loh. Gitu loh. Tapi karena dulu orang-orang termasuk aku juga, aku berasa kayak susah atau nggak bisa. Kita jadi kayak ya udahlah, standar gue ngelakuin yang menurut gue bisa-bisa aja. Tapi ternyata enggak, ternyata di kehidupan ini lu mau apa, lu bisa. Gitu loh. Dan itu yang menurut aku kalau semua orang tahu dari kecil, semua orang tahu lebih dini ya, lebih cepat, semua keputusan yang akan mereka lakukan itu akan beda. Karena kalau lu tahu lu sebenarnya bisa. Lu bisa sampai sana, lu bisa mencapai mimpi lu. Kayak gitu. Dan bagi aku ya, kayak ini satu hukum di dunia yang memang bisa gitu. Lu mau ngapain aja di dunia ini literally lu bisa gitu. Mau jadi apapun bisa. Mau melakukan apapun bisa. Gitu. Tapi ada sisi negatif thinkingnya orang yang mendengar ini. Mungkin mereka bilang, lu ngomong gitu Tur karena lu udah mencapainya. Nah kalau gue di fase sekarang punya mental block yang besar sekali, gue punya keraguan, mungkin gue nggak punya uangnya, mungkin gue nggak di lingkungan orang-orang yang berkelas gitu, gue nggak bisa punya harapan itu akan terkesan sangat-sangat tabu gitu. Betul makanya mungkin beberapa orang terpilih aja yang bisa ngerasain. Karena literally menurut aku kalau kalian mau sukses, kalian mau bisa gitu ya menggapai mimpi kalian, yang harus kalian turunin itu adalah mental block itu dulu. Karena kalau kalian nggak percaya, kayak kalian ngomong kayak begini, misalnya denger ya apa yang aku ngomong sekarang gitu, kayak yang tadi aku ngomong sekarang, dan jadi banyak alasan, yaitu kalian lagi melimitasi diri kalian sendiri. Itu adalah apa ya, kayak rasionalisasi aja dari ketidakmampuan dan dari ya kalian udah melimitasi diri kalian sendiri. Dan itu satu hal yang membedakan orang yang mendapatkan apa yang mereka mau sama yang enggak, yang denial lah. Menurut aku kayak gitu. Kalau aku tanya ke versi Guntur yang sekarang itu, apa definisi sukses kamu? Karena aku yakin sukses itu sangat-sangat dinamis. Dia setiap tahun bisa berubah. Dan kalau kamu sekarang mendefinisikan sukses, apakah sekedar menjadi suami yang baik untuk istrinya, yang tadi bisa provide untuk dia sekolah ke Paris, menjadi ayah yang baik, menjadi CEO atau founder yang mungkin berkualitas, yang juga nge-lift up tim-timnya gitu. Apa definisi sukses kamu? Ini makanya nama podcastnya tuh Suara Berkelas ya, karena pertanyaannya tuh berkelas. Oke, siap. Ini menurut aku berat ya. Ini salah satu pertanyaan terberat yang pernah ditanyain di podcast ya. Karena aku sering beberapa kali ngomong di podcast juga. Dan kalau aku sekarang ya, setelah aku udah berhasil mendapatkan adalah uang gitu yang cukup gitu ya, dan lain-lain, kan pasti kita sebagai manusia selalu nanya gitu kan, kayak ini sebenarnya apa sih hidup itu, sebenarnya apa sih itu, apa sih yang lu cari di dalam hidup ini gitu kan.
Nah, kalau aku mikir sendiri sekarang ada cerita yang lumayan menarik ya dari temen aku ya. Jadi kayak dia ini lumayan beruang lah gitu lah, bos lah Oke, gitu ya. oke, Ya mobilnya aja Lexus gitu ya. oke, Nah, terus kayak aku tuh selalu ajak dia jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Aku kan soalnya orangnya suka banget traveling gitu kan. oke. Nah, tapi dia selalu kayak bilang gini kayak nanti deh jalan-jalan. Nanti deh, gue belum banyak duit. Tunggu gue kaya dulu gitu. Padahal bawanya Lexus gitu. Eh, Tinggalnya penthouse di Alam Sutra iya. gitu. Oke, oke. Aku dalam hati bilang kayak, lu mau kapan gitu loh. Lu mau kapan nyimpen duit, lu kapan mau bener-bener menikmati hidup ini. Ini maksudnya, ini hidup kita cuma sekali. Dan ada satu hal yang menurut aku, kalau lu bisa jawab ini, lu boleh melakukan plan lu yang lu barusan ngomong tadi. Kayak teman aku bilang tadi kayak, ntar umur 40 pas gue udah kaya banget, gue baru mau menikmati hidup. Lu bisa kayak gitu, lu boleh kayak gitu. Kalau lu bisa jawab satu hal pertanyaan gue. Aku tanya ke dia, lu tahu gak kapan lu mati? Lu lu kalau tahu kapan lu mati, lu kalau tahu lu apa namanya? Oke, gue mati di umur 60. Jadi gue mau nikmatin duit gue di umur 40. Itu make sense. Hmm. Tapi seluruh orang di dunia ini nggak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal. Bahkan orang yang udah divonis sama dokter pun nggak tahu Ya, apakah kapan maut akan ya. membawa kita. Nah, karena hal tersebut itu yang bikin aku apa ya, kayak otak aku mikir gitu loh. Oke, jadi ini udah satu hal yang bikin kalau duit itu bukan segalanya. Hmm. Lu nggak boleh nyimpen duit, ya. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang gitu kan? Nah, akhirnya cara aku mencari kebahagiaan, cara aku menikmati hidup itu adalah traveling sekarang. Hmm. Gitu. Karena menurut aku kita tinggal di era di modern world yang dimana kita dikasih apa ya namanya ya, kemewahan untuk bisa naik pesawat, bisa melihat belahan bumi di mana-mana gitu kan. Ya mungkin 1000 tahun lagi mungkin manusia ada, mereka bisa perginya ke Mars, jalan-jalannya ke Mars gitu kan. Ya. Kan kita era modern yang dikasih privilege lah untuk traveling, melihat apa yang udah diciptakan oleh Tuhan. Jadi mulai sekarang aku mikir kayak ini nggak bisa nih kalau gua terlalu taruh semuanya di duit. Gua selalu taruh di kalau gua udah begini, kalau gua udah nyentang ini, kalau gua ada di posisi ini gua baru boleh bahagia. Hmm. Ya kayak nanti deh bahagianya. Kalau aku selalu kayak aku harus ngapain dulu baru bahagia, aku dapat duit 20 M dulu baru bahagia, Aha. aku nggak bakal bahagia. Jadi aku harus bahagia sekarang, aku harus paksa diri aku untuk bahagia sekarang. Wow. Ada dua hal menarik ya, aku catat di sini. Yang pertama yaitu aku bisa menyimpulkan sukses versi Guntura sekarang yaitu kontrol atas waktunya sendiri untuk kemudian dia bisa traveling gitu. Karena ada orang yang mungkin kaya banget kayak lu bilang tadi, mobilnya mungkin rumahnya mewah banget gitu. Tapi kontrol atas waktunya itu sulit gitu. Kayak dia overthinking banget kalau gua nggak kerja, gua gimana Iya, hasilin uang gitu. Iya. Padahal kayaknya versi Buffett sendiri yaitu ketika lu bisa traveling tapi uang tetap masuk gitu. Berarti lu punya sistem dong. Yang mana itu kontrol atas waktu. Yang kedua yaitu Sebenarnya nggak punya. oh gitu ya. Gak punya sama sekali atau gimana? Gak mungkin dong, kan lu udah Punya, traveling. iya. Lu udah traveling tapi gak mungkin lu tinggalin perusahaan gitu aja kan. Iya. Terus yang kedua yaitu bahagia, definisi yang bagus banget tadi ya. Bahagia itu berarti bukan, lu gak bisa bahagia kalau lu melihat bahagia itu hanya dari apa yang lu dapatkan gitu. Menurut aku sendiri bahagia itu ketika lu bisa menjadi siapa atau versi apa. Lu bisa bahagia kapan aja kan. Bukan berarti lu punya kemelekatan terhadap uang. Oke, tunggu 20 M deh baru gua bahagia. Berarti dari 1 M, 2 M sampai lu 19 M itu lu gak bahagia. Karena lu mesti ngeliat itu proses yang panjang untuk 20 M. Itu definisi bahagia sederhana bahwa lu bisa aja bahagia sesimpel lu bisa traveling bersama keluarga lu. Nah, gua balik sekarang pertanyaannya. Tadi sukses, sekarang gagal deh. Ada kalimat yang bilang bahwa gagal itu sesimpel bangkrut, gagal itu berarti pelajaran, gagal itu data. Kalau gagal versi lu tuh gimana?
Kalau untuk Apa yang bisa lu pelajari dari gagal lu sendiri gitu? kalau kebanyakan yang gue pikirin ya, semua kegagalan yang terjadi sama gue itu pasti 100% ya. Nggak tahu terjadi sama orang lain apa enggak, tapi itu selalu sebenarnya blessing in disguise. Gimana tuh? Itu udah pasti. Jadi semua kegagalan yang gue pernah alami itu pasti blessing in disguise. Ini pasti mengarahkan kita ke hal yang lebih baik. Kayak dulu gue pernah bangkrut lah, pernah apa ya, punya mobil mewah terus gue jual lagi gitu kan. Kayak ternyata itu satu hal yang ngajarin gue untuk mengarah ke yang lebih baik. Kayak gitu. Oke. Selalu pasti kayak gitu semuanya. Entah misalnya kehilangan tim ya, kehilangan karyawan gitu kan. Itu kan bagi kita kayak hal yang kayak shit nih, kayak kehilangan orang yang bagus banget nih Iya, kita percaya ya. di perusahaan lu, bla bla bla. Tapi ternyata itu yang mengarahkan kita untuk mendapatkan orang yang lebih baik lagi. Itu selalu aja. Jadi bagi gua apa ya? Kegagalan itu udah bukan sebuah hal yang harus ditakuti. Gitu loh. Di hidup gagal itu udah pasti. Itu udah temen kita lah gitu. Iya, iya. Gagal itu udah apa ya namanya ya? Itu sama dengan hidup. Kalau hidup nggak ada gagal, artinya kalian nggak melakukan sesuatu untuk menuju sukses. Oke. Kayak gitu. Jadi makin banyak kalian gagal, makin sering kalian gagal, itu malah sebenarnya makin bagus. Karena artinya kalian keep moving forward terus untuk Yeah. mendapatkan masalah yang bikin kalian gagal. Karena ya gagal itu normal. Gagal itu pasti dialami semua orang, nggak bakal enggak. Jadi jangan ngelihat gagal sebagai something big, tapi ngelihat gagal as kayak kita makan sehari-hari aja. Oke, ya. Gitu loh. Gagal itu pasti terjadi. Kayak apa? Kayak kita harus makan sehari-hari, kita harus bernapas. Oh, itu bagus. Kegagalan itu pasti muncul. Ya. Gue malah memikirkan suatu hal yang menarik ya. Kayak lu bilang tadi gagal itu bukan suatu yang besar. Gagal itu bukan suatu yang lu gagal lu meninggal, enggak. Gagal itu kalau lu lihat dari helicopter view itu kayak partikel atau titik-titik kecil yang saling menghubungkan lu ke satu tujuan kan. Kayak Iya. Itu kecil banget gitu loh. Kayak makanan sehari-hari, Betul. kayak minuman yang lu konsumsi setiap hari. Betul. Gagal. Atau kayak lu konsumsi obat kali ya. Pahit. Tujuannya untuk lu sembuh gitu. Benar. Itu definisi yang simpel. Benar. Ya. Dan kalau nggak ada itu kita nggak bakal sukses. Nggak bakal. Iya. Ntar ada yang bilang lagi gini, kan lu enak ngomong gitu karena lu mungkin punya modal dan ketika lu gagal lu nggak harus dari nol gitu. Apa lu mau counter itu dengan apa gitu, bahwa setiap dari kita tuh sebenarnya nggak mulai dari nol, setiap dari kita tuh mulai dari unfair advantage yang kita punya kali ya. Kalau menurut gue balik lagi itu hal yang kalau kalian mikir kayak gitu sebenarnya kasihan banget. Karena itu lagi-lagi satu sabotase dalam diri, satu rasionalisasi dari diri yang bikin kalian itu nggak bakal jauh kemana-mana kalau selalu bandingin orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini gitu loh. Ya. Oke lah, gue misalnya ada privilege, gue memang sadar gue ada privilege juga gitu loh. Orang tua gue bisa sekolahin gue sampai ke luar negeri gitu-gitu kan. Dan tapi gue mulai sendiri ini gue dari nol gitu. Tapi kalau gue ngomong kayak begini kan pasti nggak mungkin dari nol banget kok gitu bla bla bla. Ya maksudnya kita hidup nyaman aja, udah lahir di keluarga yang nyaman aja itu kan sudah sebuah privilege gitu ya. Yeah. Tapi gue nggak mau bahas itu banyak di sini lah. Maksudnya intinya ada juga kok yang maksudnya lebih hidupnya lebih sucks dari kalian misalnya, itu sukses. Ada juga loh kayak gitu. Ya mikirnya kayak gitu aja gitu loh. Jangan bandingin sama yang hidupnya lebih nggak enak dari kalian tapi sukses. Gitu aja. Dan menurut gue salah satu, ini gue nggak menyalahin generasi ya, karena gue sempat baca data juga generasi terutama Gen Z ini salah satu coping mechanism mereka yaitu dengan menyalahkan orang lain. Which is kalau lu ngelihat ada orang yang mungkin lebih privilege, lu bisa menyalahkan keadaan bahwa gue tidak lahir dari keluarga privilege, that's why gue nggak sukses. Padahal faktanya orang seperti itu kayak lu bilang tadi, itu sudah cara mereka mensabotase diri, cara mereka membenarkan keadaan bahwa mereka itu sebenarnya punya upaya itu rendah, kecil banget. Setuju. Dan bagaimana mindset yang harus kita punya untuk kemudian di tengah keadaan yang nggak pasti ini, kita tuh tetap punya harapan. Mau bikin bisnis, mau lu berkarya, mau lu berrelasi dengan orang lain,
Karena kalau aku pribadi, aku juga berangkat dari orang yang tidak punya modal itu. Karena aku ngerasa punya skill atau kemampuan yang menarik, aku justru reach out ke orang yang punya modal gitu. Itu upaya kita kan. Nah, gimana lu bisa menangkap atau memberi saran ke teman-teman yang mungkin sangat ragu dengan apa yang mereka impikan gitu. Menurut gue sekarang kita privilege banget buat tinggal di era dunia yang bener-bener apa ya, gampang untuk mendapatkan informasi satu itu kan. Oke. Dengan boomingnya AI dan lain-lain. Dan satu hal adalah kita punya sosial media yang bikin kita itu bisa tampil gitu loh, punya platform Ya. sendiri, Ya. punya apa ya namanya, bisa mulai dari sana lah gitu loh, dengan sesimpel lu bikin konten bla 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 dan lain-lain. Dan menurut gua dunia zaman sekarang itu cuma pertukaran value gitu Oke. loh. Kayak kita punya status, kita punya money gitu kan. Zaman sekarang itu adalah pertukaran status dan money yang akan lu dapat itu lu tukar dengan berapa banyak sih value yang lu bisa bawa ke dunia ini. Oke. Kayak Ya, gitu. ya, Jadi ya. makin lu apa ya, value lu makin bagus. Aha. Gitu ya. Yang lu tawarkan ke dunia ini makin berguna buat orang-orang banyak, makin dicari, dibutuhkan emang Setuju. orang-orang banyak. Otomatis status dan uang lu pasti akan naik. Hidup bekerja sesimpel itu menurut gua. Sesimpel itu. Gitu loh. Jadi tapi ya balik lagi, apakah kalian willing gitu ya, willing untuk ngelawan rasa malas itu semua, melawan pikiran-pikiran di otak kalian yang sebenarnya bikin kalian nggak berkembang, nggak maju, itu kan cuma pikiran-pikiran otak di kita doang gitu loh. Ya. Apakah kalian mau gitu ya berdialog sama otak kalian ini sampai make something happen, intinya gitu aja sih. Ya, ya, ya. Lu sampai mau ke arah sana gak gitu, lu sampai mau melakukan effort sebanyak itu gak sampai make something happen. Kalau lu sampai make something happen, money and status itu cuma ngikut. Karena ada kalimat yang bilang don't chase money and status ya, tapi build leverage atau value first. Dan pernyataan lu terakhir tadi tuh menggambarkan bahwa kalau lu bernilai dan lu bervalue, justru uang yang akan mengejar lu ya. Justru relasi yang kemudian membutuhkan lu ya. Betul. Dan menurut gue ya, kita malah harus chase money and status. Karena gue bergeraknya, gue berdasarkan chase money dan chase status. Oke, berarti Gitu loh. kalau gua dari nol banget itu kalau cuma ngejar value-nya itu mustahil ya? Atau gimana? Maksud gue adalah, tapi kan kita udah tahu untuk bisa mendapatkan chase money dan status, kita tinggal pertukaran value di masyarakat. Ya. Gitu loh. Tapi menurut gua motivasi terbesar gua melakukan semua ini adalah untuk uang. Agar gua bisa hidup nyaman, gua demen hidup nyaman. Gitu loh. Gua demen keliling dunia, gua demen jalan-jalan tanpa harus mikirin gua keluar beli makanan, Oke. pilih restoran, gua nggak usah pusing gitu loh. Gua mau setiap kali jalan-jalan gua tidurnya di hotel terbaik di kota itu gitu loh. Gua demen luxury, gua demen kenyamanan gitu loh. Karena mungkin itu yang ditawarkan sama keluarga gue pas dulu gue kecil gitu loh. Gue kayak dimanjain, gue traveling selalu di hotel yang nyaman, selalu hotel yang enak. Pada saat gue gede, gue nggak mau kehilangan hal itu. Gue nggak mau kehilangan kenyamanan itu dalam hidup gue. Makanya gue mati-matian melakukan segala cara agar seumur hidup gue bisa terus merasakan privilege itu di dunia. Dan privilege itu nggak cuma dirasakan oleh Guntur, dirasakan oleh istri lo, keluarga lo sendiri kan ya. Ya. Aku percaya dunia ini itu bukan milik orang yang paling pintar sebenarnya. Ya. Tapi orang-orang yang punya keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagaimana proses adaptasinya dari yang tadi di dunia kreatif, terus bisnis banget nih, sampai kemudian bisnis minumannya, which is Hoto, itu semua orang bahas gitu kayak, jadi atensi orang-orang tentang ada minuman sehat nih dari Indonesia yang kemudian bisa dikonsumsi di pagi hari. Maksud gue nggak tahu itu yang punya lu gitu, tapi kok bisa lu bisa menuju ke sana? Bagaimana proses adaptasinya? Aku penasaran. Awal-awal itu karena dulu kan gue lumayan overweight, ada di Oke. 90 kilo gitu kan. Oke, Nah oke. awalnya akhirnya mau diet gitu. Waktu itu lucu aja gitu sebenarnya motivasinya karena putus sama mantan gue yang sama-sama di channel itu. Gitu. Oke. Nah akhirnya kan kayak gue berasa gila nih kalau
segede ini nggak pede nih buat deketin cewek gitu-gitu kan. Oh. Ya tapi jujur-jujuran aja lah. Kalau Iya. cowok gitu kan Iya. mau memperbaiki penampilannya itu bullshit lah. Nggak mungkin karena gue mau sehat. Iya. Enggak lah. Iya. Salah satu faktornya ya. Iya, pasti mau menarik lawan jenis Iya. gitu ya. Nah akhirnya pada saat itu gue mulai sadar pas mau diet itu gue lihat di kita punya aplikasi online gitu kan, mau pesan aplikasi ojol buat pesan makan kayak Iya. mau pesan makanan sehat tuh kayak ih susah banget gitu ya, dikit gitu loh. Oh. Kayak terus gue sadar-sadar lagi mau makan sehat susah banget pesennya gitu kan. Terus kayak sadar lagi kayak oke, semua makanan di Indonesia sayurnya itu seuprit gitu loh. Kayak Oh, oke. pesan nasi uduk 2 potong timun, bami ayam sawi cuma Iya. 4 helai Iya. gitu kan. Gimana gua kurusnya nih kalau kayak begini gitu kan. Nah akhirnya gue sadar-sadar lagi lihat makanan-makanan di Indonesia gitu ya yang ngetren seblak Oke. ya, kerupuk dikuahin sama sambel Iya. gitu kan, goreng-goreng semuanya itu kayak favorit makanan Indonesia gitu ya. Nah akhirnya setelah gue udah jalanin Hoto nih ya, ini menurut gue sangat-sangat menarik. Kayak elephant in the room lah, kayak Iya. suatu hal yang sebenarnya big banget tapi orang kita tuh nggak sadarin dan kadang kita denial, kita nggak mau sadarin. Nah jadi sebenarnya pas gue udah mulai Hoto ini gue sadar ya, angka harapan hidup kita di Jakarta di Indonesia itu 74 tahun. Sedangkan orang-orang yang di Jepang itu 84 tahun. Iya. Yang artinya kalau kita nih, kalau Tuhan nyiptain kita, nyasar aja kita di Jepang, Iya. kita itu udah hidup 10 tahun lebih lama. Oke. Nyasar aja loh. Iya. Kayak udah deh, lu lahir sebagai orang Jepang. Ya. Lu udah punya privilege untuk mendapatkan 10 tahun dalam kehidupan lu. 10 tahun itu SMP, SMA, kuliah loh. Ya, cuma nyasar aja ya. Kita bisa dapat hidup selama itu. Gitu loh. Tapi kita nggak kayak angka harapan hidup kita dibandingkan negara lain. Shit man kalau dipikirin lagi. Lucunya, kalau cowok itu biasa pasti angka harapan hidupnya lebih rendah daripada wanita. Nggak tahu kenapa, rata-rata di dunia seperti itu. Yang artinya kalau di Indonesia itu kalau nggak salah ada di 72 tahun. Berarti laki-lakinya itu sekitar 69 atau 70 tahun. Kalau di Jepang 84 tahun, wanitanya itu hidupnya 16 sampai 17. 86 sampai 87. Yang artinya kita lahir sebagai pria di Indonesia. Ya, Tuhan menciptakan wanita di Jepang gitu, lahir sebagai wanita di Jepang. Itu beda hidupnya rata-rata 17 tahun itu udah rata-rata gitu loh. Nah itu bagi gue itu sangat mind blown gitu loh, kayak gila ya gitu loh. 17 tahun hidup gitu loh, perbedaan hidup kita itu cuma karena disebabkan oleh makanan sehari-hari yang kita makan. Sesimpel itu doang. Karena kan kalau kita di Jepang, kita makannya lebih sehat. Iya. Ya kan, mereka makannya nggak sesampah kita lah gitu loh, yang goreng-gorengan dan lain. Mereka makan banyak sayuran, mereka banyak makan ikan-ikanan, sushi dan lain-lain seperti itu ya. Dan porsinya juga sebenarnya kecil itu udah 1,5 piring punya kita ya. Benar. Nah jadi kayak apa yang kita jalanin sehari-hari, apa yang kita alami sehari-hari di Indonesia itu, yang kita nggak sadar itu yang akan membunuh kita nantinya. Itu udah pasti. Kayak gitu loh. Makanya menurut gua kayak ini satu hal yang benar-benar harus kita sadarin banget sih, gitu loh. Dan akhirnya gue research lagi, ternyata penyakit ya yang akan menyebabkan kematian kita nantinya pada saat kita tua nanti, gitu ya. Nah sebelumnya mungkin lu juga harus tahu ya, maksudnya 90% orang di dunia ini itu meninggal karena penyakit kronis. Oke. Gitu loh. Jadi 90% orang ya, rata-rata berarti 9 dari 10 orang di dunia ini kita bakal meninggal karena penyakit kronis kayak diabetes, penyakit jantung, kolesterol dan lain-lain gitu ya. Nah, itu penyebabnya ya, 90% penyakit yang kita alamin itu penyebabnya bukan karena genetik. Karena genetik itu cuma 10%, 5-10% yang menyebabkan penyakit kronis.
Ya. Jadi penyakit kronis itu 95% disebabkan oleh makanan kita sehari-hari, lifestyle kita sehari-hari. Kayak gitu. Jadi literally apa yang kita masukkan ke dalam badan kita, kesehatan pencernaan kita, apa yang kita masukkan ke lambung kita, ke gut kita, ke perut kita, itu yang akan menyebabkan kematian kita nanti. Itu yang akan menyebabkan berapa lama kita bisa hidup di dunia ini. Itu yang akan menyebabkan berapa lama gue bisa traveling, gue bisa menikmati dunia ini gitu loh. Nah, makanya bagi aku ini sangat penting lah gitu loh. Dan kenapa menurut aku Hoto ini bisa sangat membantu ya? Karena satu hal, setelah gue research lagi, setelah gue cari tahu lagi, ternyata ya yang yang membuat penyakit kronis itu naik, kemungkinan kita mendapatkan penyakit kronis itu naik, bukan karena banyaknya makan makanan yang gak sehat. Ya, kita bisa mendapatkan penyakit kronis bukan karena kita kita makan makanan yang gak sehat, tapi karena kita kurang makan makanan yang sehat. Oke, get the point ya. Gitu loh. Jadi soalnya ini berhubungan lagi ya. Kita nih kayak mau hidup sehat. Lu disuruh hidup sehat, langsung hidup sehat. Kita apa? Males. Karena apa? Ya gila, lu langsung suruh gue hidup sehat. Ya. Otak-otak manusia mindsetnya tuh langsung kayak hidup sehat itu sangatlah Ribet, effortnya harus ya. besar. Ya. Harus ubah semua pola makan. Ya, kenapa ini menurut aku sangat penting? Karena kalau kita tahu ternyata penyebab penyakit kronis yang akan kita alami nantinya itu bukan ya karena kita makan makanan yang gak sehat, tapi karena kita kurang makan makanan sehat. Ya udah, kita tinggal tambahin aja makan makanan sehat sehari-hari. Kalau kita disuruh hidup sehat, ya udah, bukannya kita ubah semua makanan kita jadi gak sehat, tapi apa? Nambahin makan makanan yang sehat dalam kehidupan kita. Dengan kita nambahin makan makanan yang sehat aja di dalam kehidupan kita, dengan kita nambahin buah-buahan, sayur-sayuran, semua makanan sehat yang kita tahu di dalam hidup kita, itu bakal bikin kita bisa menikmati hidup kita lebih lama lagi dalam hidup kita. Sesimpel itu. Nggak usah dengan Hoto lah, at least kalian tambahin aja makanan-makanan sehat sehari-hari dalam hidup kalian. Kalian bisa mendapatkan ekstra puluhan tahun hidup dari hidup kita. Kayak gitu. Wow. Ternyata emang pertanyaan basic gue di awal tadi tuh jawabannya tuh emang pain point lo sendiri ya, rasa penasaran lo sendiri. Yes. Sampai lo melakukan research yang sangat detail sampai ke umur atau angka harapan hidup. Ya. Itu menurut gue keresahan pribadi dan gue juga baru tahu ternyata gap antara pria Indonesia dengan wanita di Jepang itu 17 tahun. Ya. Wow, kayak karena pria Indonesia rata-rata punya masalah dipendam sendiri kali ya. Jadi itu juga jadi akar mereka overthinker terus tuh sampai mereka tua dan kombinasi makanan yang mereka makan kan juga tidak mindful. Yang pertama tidak mindful, yang kedua mungkin mereka tidak teredukasi tentang mana yang protein, mana yang vitamin A, B, C, D itu, dan menurut gua adanya produk lo itu sendiri itu menambahkan value dari apa yang kita makan selama ini gitu. Bukan sekedar menggantikan tapi which is menambahkan ya. Ya, at least tambahin dulu aja deh. Nggak usah dengan Hoto deh ya. At least lu mau hidup sehat. Kita jangan mikirnya tuh kayak wah harus ganti semua pola makan kita jadi semua sehat-sehat. Enggak, at least 1 hari tambahin 1 makanan sehat. At least 1 hari ganti cemilan kalian dengan lebih sehat. Ganti yang biasa misalnya kita makan takjil gitu kan. Makan yang manis-manis, nggak usah, buah aja. Pepaya, pisang gitu aja. Terbiasa dengan makanan-makanan sehat yang nggak usah diproses sama orang. Kayak gitu loh, nggak usah dimasak, nggak usah digoreng gitu ya. Kayak gitu, sesimpel itu aja. Udah, tambahin aja makanan sehat. Dan hal ini kalau kita lakukan ya sehari-hari, itu pasti akan menambahkan bikin hidup kita lebih sejahtera nanti tua. Gitu loh. Karena gue mungkin sebagai satu orang yang udah punya privilege di dunia ini untuk tahu gitu loh apa yang gue mau lakukan di dalam hidup ya. Jadi gue udah tahu hidup gue ini gue emang mau buat dipakai untuk dinikmati. Gue tahu hidup itu diciptakan untuk gue dinikmati gitu loh. Gue udah memilih untuk di hidup ini seorang Leon, seorang Guntur itu kerjanya tuh cuma menikmati hidup yang udah dikasih sama Tuhan gitu kan. Nah karena itu gue jadi pengen punya waktu yang selama-lamanya untuk menikmati
apa yang Tuhan ini udah kasih ke gue, yaitu kehidupan. Gitu. Tapi karena kita tinggal di Indonesia nih, kita harus buka mata besar-besar. Karena kalau enggak, kita meninggalnya lebih cepat daripada orang-orang di luar sana yang tinggal di negara yang makanannya itu jauh lebih baik. Ya. Bahkan kita memijakkan kaki di satu muka bumi yang sama, tapi harapan hidup tuh jauh banget berbeda ya. Betul. Kalau gue balik ke sisi personal lo ketika nurunin berat badan itu ya, apakah prosesnya atau struggle lo cuma di makanannya? Kayak kan mungkin lo pasti suka banget makanan-makanan yang selama ini tuh Iya kesan- banget. Udah pastilah kita cowok suka makannya. Tapi Banget. gimana transisi lo? Apakah lo cuma menambahkan doang atau lo harus mengurangi atau kurasi lagi makanan-makanannya ketika proses lo turunin berat badan waktu itu? Kalau untuk turunin badan waktu itu, karena kan waktu itu belum ada Hoto ya. Oke. Jadi waktu itu gue lumayan dietnya secara ekstrim. Jadi gue melakukan defisit kalori cuma 500 kalori sehari. Jadi cuma kayak makan nasi dan satu lauk doang satu hari lah, intinya kayak gitu. Jadi gue waktu itu turun selama 3 bulan, turun sebanyak 30 kilo. Gitu. Jadi tapi ya itu nggak patut dicontoh lah gitu loh. Tapi masa-masa di sana lah itu yang menyadarkan gua dan membawa gua kayak punya pemikiran kayak gini sekarang sih. Kayak ya berterima kasih juga lah waktu itulah. Masuk ke POV ketika lu membangun ini dari nol gitu ya. Gimana cara lu meyakinkan pasar, meyakinkan banyak orang bahwa produk ini itu sebenarnya beneficialnya itu luar biasa sekali. Dia nge-solve banyak problem atau keraguan orang terhadap makanan yang selama ini mereka kira sehat, ternyata kurang sehat. Maksudnya gimana cara lu bisa meyakinkan market sih? Satu mungkin terbantu dari karena gue dulu sebagai content creator, gue punya skill yang bisa bikin orang itu ngerti ini tuh produk apa. Oh, oke. Gitu, satu hal itu. Tapi kalau balik lagi gue boleh ngomong, itu dari produknya dulu. Produknya dulu bukan guntur ya kan? Iya, bukan. Jadi semua dari produknya dulu, kayak gitu. Jadi pada saat produk Hoto ini launching gitu-gitu kan, ternyata produk ini itu bahkan melebihi perkiraan gue sendiri. Gitu, gue jadi kaget ternyata produk ini tuh sebagus itu gitu loh. Sebagus itu dalam artian bahwa ternyata kalau manusia ditambahkan doang makanan sehat sehari-hari, mereka ternyata bisa sehat sendiri. Kayak gitu. Jadi bukan karena produknya gitu, tapi karena kalau manusia ditambahin aja gitu makanan sehat, ternyata apa yang gua ngomong tadi itu terbukti. Kayak gitu loh. Tapi kan kita sehari-hari nggak mungkin kayak misalnya orang yang punya masalah asam lambung, orang yang punya masalah GERD, mereka kan nggak mungkin kayak cara nyembuhin GERD gue gimana ya, cara nyembuhin asam lambung gue gimana, gue lebih banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan deh. Mereka kan pasti ke dokter, dok minta obat dan lain-lain gitu loh. Tapi ternyata dengan orang menambahkan makanan sehat aja di dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa berandai-andai membuat permasalahan penyakit yang mereka punya itu hilang. Kayak gitu loh. Awal-awal gue sebarin Hoto gitu ya, sampai mereka yang contohnya ini kolesterol, mereka kayak ininya kenceng, tiba-tiba kayak nggak kenceng lagi gitu loh. Kita sampai bingung kayak, ih kok bisa ya gitu loh. Kayak lu cuma nambahin kacang-kacangan dan biji-bijian dalam hidup lu cuma nambahin serat dalam hidup lu, tubuh lu tuh berangsur-angsur membaik. Kayak gitu. Nah makanya kenapa gue bilang semuanya itu harus dari produknya dulu. Dari produknya dulu, terus akan viral mouth to mouth. Orang akan merekomendasikan dan kita as a founder, apalagi gue founder yang content creator yang bukannya dari pebisnis gitu, yang seniman lah gitu ya. Kita nggak bisa gitu loh kayak jual barang, tapi gue jual barang yang nggak guna buat lu kayak. Gitu loh, karena kan semuanya dipertaruhkan. Gue tampil, gue pertaruhkan muka gue gitu loh. Gue ngomong-ngomong tentang produk gue di Instagram semua orang dengar. Tapi kalau gue nggak menjanjikan yang sesuai dengan apa yang gue ngomongin, itu kan akan bikin reputasi gue juga jelek. Gitu. Jadi mulai dari tetap produknya dulu. Produknya itu yang harus membantu orang.
Apa transisi hidup setelah Hoto itu meledak, penjualan tadi di luar ekspektasi lu bahkan ya? Apa transisi hidupnya ketika gue tanya Guntur di versi sekarang? Bukan sekedar sukses ya, karena sukses lu udah menjawab di awal tadi, tapi versi lu ketika melihat produk lu, apakah karena saking bangganya lu konsumsi juga sendiri, atau apa transisi hidup yang lu melihat Guntur 5 tahun lalu nggak nyangka udah dialami oleh Guntur 5 tahun berikutnya gitu? Satu adalah gue nggak nyangka yang tadi gue bilang sih awal-awal pertukaran value itu kan ya. Value yang gue bawa ternyata sangat berdampak ke masyarakat, ya kan, sampai banyak banget orang yang kayak kebantulah hidupnya lah gitu. Ya. Kayak apa ya namanya? Mereka jadi bisa lebih menikmati hidup gara-gara produk yang gue buat. Itu gue seneng banget gitu, kayak nggak terpikirkan lah kayak ternyata ini udah sampai di household di Indonesia yang kayak kalau buat apa ya, sarapan cepet Hoto. Oke. Kalau lagi asam lambung GERD itu udah pasti kayak Hoto aja nih gitu kan. Oke. Terus orang kalau mau hidup sehat, mau diet gitu kan, makanannya ganti apa? Pakai Hoto. Itu yang gue nggak sadar gitu sih. Value itunya yang kayak ternyata bisa ya kalau emang dari sisi kita, dari perusahaan kita udah apa namanya, emang komit dan kita melakukan segala cara untuk bisa memberikan value terbaik ke orang, akhirnya orang bisa ngerasain. Gitu. Itu ada senengnya sih gitu. Dan yang seperti yang tadi gue bilang tadi, ternyata kesuksesan itu sama dengan pertukaran value ya ke masyarakat ya. Dan karena itu gue juga seneng kayak gue bisa melakukan hal-hal yang nggak orangnya biasa lakukan. Kayak misalnya gue bisa terbangin istri gue lah sekolah di Paris gitu-gitu. Kayak itu menurut gue suatu kebanggaan yang dari dalam juga sih, kayak bisa bikin orang yang lu sayang ngerasain satu kehidupan yang mereka inginkan dan bisa kejadian. Tuh, dan itu sebenarnya bikin gue juga jadi bisa jalan-jalan di Eropa lebih banyak. Ya, gue nangkap satu kalimat simpel ya untuk kita jelasin sebelum kita masuk ke Q&A berikutnya ya. Lu harus nge-solve your own problems dulu. Lalu lu share ke dunia kan. Dan orang-orang yang lagi menghadapi problem yang sama, itu pasti pakai produk lo. Pasti mereka butuh solusi dari lo ya. Yes. Tapi ya tetap kita harus usahakan ya. Kita harus upayakan that service, that product being the best gitu loh. Kayak kita harus melakukan segala cara gitu ya, dengan keringat kita bikin gimana produk dan service yang kita tawarkan itu benar-benar terbaik lah. Sebaik itulah. Kayak gitu. Tamparan realistis dari seorang founder dan CEO kepada teman-teman yang menonton ini, bahwa lo atau you wish lu harap lu denger ini dari seseorang yang udah bangun bisnis gitu ketika lu memulai, apa advice lu ke teman-teman yang mau merintis, mau memulai sesuatu dari nol banget? Hidup itu benar-benar simple menurut gua. Hidup itu very simple, sangat-sangatlah simple. Gitu loh. Kita di dunia literally itu cuma pertukaran energi. Ya. Ketika seorang manusia gitu kan, kita melakukan effort, segala effort yang kita akan lakukan untuk mencapai apa yang kita mau, ya kita akan mendapatkannya. Karena dunia itu cuma pertukaran energi. Kalau energi kita taruh di sana-sana terus, ya pasti akan kita dapatkan. Gitu loh. Kayak yang membedakan orang sukses dan orang gak sukses itu cuma orang yang malas sama orang yang enggak. Ya, kalau orang yang malas, mereka gak akan taruh energi itu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Orang sukses akan taruh semua energi untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Gitu loh. Otomatis kalau kamu jadi malas sama orang yang dari titik dia bangun pagi aja udah pikirin bisnisnya, dari titik dia bangun pagi aja untuk udah mikirin ya apa yang gue bisa lakukan untuk mendapatkan apa yang aku mau, apa yang gue mau, ya pasti orang malas ini pasti kalah. Jadi hidup itu simple, hidup itu hanya pertukaran energi. Gitu loh, kita cuma saingan, kita satu hidup ini cuma saingan sama orang lain yang melakukan segala caranya, segala effortnya untuk mendapatkan yang dia mau. Kalau lu nggak melakukan apapun untuk melakukan apa yang lu mau, ya lu nggak bakal dapet. Karena ada orang lain di luar sana
yang ngelakuin effort lebih gede dari lu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Wow. Kecuali seluruh dunia nggak ada yang kasih effort ya. Ya. Gitu loh. Kalau semuanya kasih Yeah. 0 effort, lu kasih 10, yang dapat siapa? Yang kasih 10. Ya. 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 Sesimpel itu hidup gitu loh. Setuju sih. Mungkin ada orang lain di luar sana yang lebih pintar dibandingkan gua atau Guntur ya. Atau kita tuh cuma setengah kepintaran mereka doang. Bener. Tapi effort mereka tuh yang setengah. Kita yang 20 Kita tahu kali. orangnya, Iya, iya. Itu menurut gua lebih realistis sih melihat hidup. Dan faktanya, kalau lu ngerasa bahwa orang-orang di sekitar lu yang punya energi yang besar sekali dan lu ngerasa tuh orang gila, justru itu orang yang berkelas menurut aku. Bisa Betul. jadi kita di mata orang malas tuh kita gila banget gitu. Kayak Iya. kata Lafa Rafi kan kak, lu bekerja di mata orang tuh lu kerja keras banget padahal lu lagi main gamenya gitu. Lu lagi enjoy the game ya. Yes, bener. Dan itu akan apa ya? Jadi enjoyment buat lo. Karena kita yang stres kebanyakan lebih apa ya? Stres nggak ngelakuin sesuatu kan Nah, daripada. itu tuh bagus tuh. Ya, setuju. Setuju. Stres paling bahaya sih stres ketika lu di kepala doang tanpa lu beraksi apapun sih. Iya. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Oke. Pertanyaan pertama dari Ahdan. Hoto sekarang udah berkembang. Kalau Mas Guntur mau merekrut seseorang hari ini, apa satu red flag atau sifat yang jika muncul dalam 5 menit pertama interview, itu udah pasti lu bilang lu tidak lolos? Ini udah benar-benar red flag banget ya. Aha. Pemalas. Oke. Iya, baru kita bahas tadi ya. Oke. Iya, itu udah benar-benar red flag banget. Lu kok tahu dia pemalas? Kan baru interview. Ya itu susahnya di sana. Itu kan apa namanya? Struggle dari interview ya. Struggle dari interview dan sampai orang masuk. Tapi kan setelah orang masuk tahu kita. Oke. Kebaca gitu lah. Nggak mungkin lah gitu lah. Kayak kebaca. Karena orang pemalas akan melakukan segala cara untuk apa ya? Untuk bikin mereka itu nggak melakukan effort berlebih. Oh. Kayak gitu. Sedangkan kan yang seperti tadi kita bilang kan dunia ini pertukaran effort. Ya. Ya kan, pertukaran energi. Jadi otomatis nggak bakal works lah gitu dan nggak bakal sejalan sama budaya yang di kantor yang gue buat yang kita harus full effort gitu jadi orang. Karena literally di dunia ini ya pertukaran effort doang gitu loh. Jadi gue paling anti sama orang pemalas dan menurut gue kalau ada orang pemalas itu udah no hope banget lah. Menurut gue ya kayak please tolong banget jangan sampai ada orang pemalas di tim gue gitu lah. Gitu. Mau sepintar apapun orang itu, mau sehebat apapun orang itu, mau sebertalenta orang itu, kalau udah punya satu sifat pemalas, aduh, tolong banget. Itu menurut gua udah satu sifat yang sorry to say red flag banget sih. Udah kayaknya kita nggak sejalan lah gitu ya. Mungkin beberapa orang ada yang pemalas yang bisa punya hidup enak, tapi kalau sama gue kayak kita udah gak sejalan aja gitu. Kalau lu kasih satu studi kasus, kategori malasnya tuh apa? Apakah karena mereka tahu mereka itu punya potensi bagus sebenarnya, tapi mereka tuh menyanyiakan waktunya, menyanyiakan potensinya, atau gimana menurut lu kategori Males malas? itu adalah mereka nggak mau melakukan effort berlebih. Mereka nggak mau apa ya? Gue maunya enaknya aja. Gue mau hidup tuh sesuai yang gue mau doang. Kayak gitu. Gue mau effort yang gue kasih di dalam hidup ini cuma sampai sana aja. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau menurut gue, kalau lu udah ngukur-ngukur hidup itu dari effort, lu nggak bakal bisa jadi orang yang berkembang. Itu udah pasti. Gitu loh. Karena hidup lu itu literally cuma berdasarkan lu cuma mau enaknya doang. Lu cuma mau berusaha sampai sini doang. Nggak bisa. Kalau lu mau jadi orang yang berkembang, lu harus push through. Setiap hari bahkan lu gak bisa kasih 100%. Lu harus kasih 120 bahkan 200% di dalam semua apa yang lu lakukan. Gitu. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Linda Rahmadani. Kapan seseorang harusnya berhenti memaklumi orang-orang terdekat yang berpola pikir miskin dan mulai berani meninggalkan mereka demi keselamatan, kesehatan mental masa depan kita? Lu pernah gak sih ninggalin orang?
karena memang dia itu punya mental yang miskin atau mindset yang bikin lu down? Ada. Oke, gimana cara lu bilang? Bukan tinggalin ya, bukan tinggalin ya. Atau lu kayak pelan-pelan jaga jarak atau gimana prosesnya? Pasti kalau apa namanya, sama temen yang kita udah gak nyambung nih cara pola pikir, menurut gue pasti udah lama pasti akan jauh sendiri ya. Kayak emang udah nggak cocok aja gitu lah. Kayak udah seleksi alam aja, udah kayak natural selection aja, kayak ya udah lu tahu gitu loh, itu bukan temen yang sehat dan itu udah bukan kita udah bukan punya nggak punya pemikiran pandang pola pikir yang tentang hidup yang sama gitu loh. Jadi either way secara nggak langsung akan misah. Jadi menurut gua jangan takut kehilangan temen ya. Maksud gua pasti nanti akan ada temen yang punya pola pikir hidup yang sama sama lu, dan pada saat lu mendapatkan itu lu akan kayak oh ternyata ada ya yang berpikiran sama kayak gue ya, enak ya begini jalannya ya gitu. Gitu. Jadi jangan takut kehilangan mereka sih. Kayak Setuju sih, apalagi ketika lo show up terus gitu kan, pasti ada orang-orang yang kemudian kepancing sama magnet lu gitu kan. Kayak gua Guntur, gua foundernya Hoto, gua konsisten ABCDFG, pasti ada orang-orang yang kemudian pingin kolaborasi, ada orang yang punya value yang sama gitu ya. Benar. Dan lu cuma butuh untuk memulai, dan perjalanan memulai itu pasti sepi kan. Nah, lu pernah menghadapi fase itu atau gimana? Fase kesepian atau sepi banget gitu? Nah, untuk fase kesepian belum pernah. Karena kan ya udah menurut gua soalnya kalau buat gua temen itu temen. Gua nggak membawa mereka ke dalam kayak oh temen bisnis apa bla 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 kayak gitu loh. Oh, oke. Iya, jadi karena kan dulu gua nggak suka networking. Gua nggak ada temen. Iya. Gue introvert kan. Gue temennya itu doang. Tuh, jadi tapi pasti apa ya namanya ya? Karena gue lagi berkembang, misalnya kayak apa yang kadang-kadang ngobrol pasti ada nggak nyambungnya, gitu lah. Karena jadinya agak gimana ya, kayak apa yang kita punya di hidup ini, apa yang pola pandang kita tentang hidup ini jadi agak berbeda, gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol hahaha ya gitu mungkin masih ada gitu kan, ngobrol temen yang punya kayak gitu. Tapi ya pasti lu butuh juga gitu kan kayak temen yang emang lu bisa ngomong, temen yang bisa sharing gimana lu sama-sama bisa berkembang dalam hidup gitu loh. Tapi itu ya lebih jarang daripada yang inilah. Ya. Ini nyambung nih. Kita ke pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga dari Isfar Hani. Kamu terkesan cukup introvert bang, tapi hidupmu menuntut kamu untuk tampil juga di depan publik kan. Introverts don't need to become extrovert, they need the right stage. Gimana versi abang untuk tetap bisa jadi introvert yang tidak harus memaksakan jadi extrovert? Nggak bisa harus maksa jadi extrovert. Oh gitu ya? Harus maksa. Apalagi di dunia bisnis ya? Jadi di dunia bisnis nggak bakal bisa. Nggak bisa kita nyaman terus sama diri kita sendiri karena emang kita harus ngelakuin apa yang harusnya kita lakukan, bukan apa yang perasaan kita suruh lakukan. Kita harus melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, bukan kita ngelakukan apa yang perasaan kita suruh lakukan. Itu sih. Kalau Bagus. iya, kalau perasaan kita suruh lakukan ya udah setiap hari gue cuma tiduran main handphone Iya sih. di rumah. Iya gitu. sih. Tapi kan kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Being introvert dan extrovert malah menurut aku sebagai introvert ini aku sangat di dunia ekstrovert ya, di dunia orang yang ekstrovert harus networking bla bla bla. Tapi aku nggak kayak ya kenapa ya gue terlahirkan sebagai introvert, nggak. Karena menurut aku kalau kita mau jadi ekstrovert itu lebih gampang daripada orang ekstrovert jadi introvert. Karena aku sebagai introvert, aku dibekali oleh pemikiran yang lebih dalam dibandingkan orang-orang yang ekstrovert. Itu keyakinan aku ya. Yeah. Mungkin nggak semuanya ya. Ya. Tapi keyakinan aku seperti itu. Karena pemikiran yang lebih dalam itu dibutuhkan waktu yang lebih banyak berdialog dengan kepala kita sendiri. Benar. Makanya menghasilkan pemikiran yang lebih dalam. Dibandingkan orang ekstrovert kan outputnya luar, ngobrol sama orang bla 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 gitu kan. Gitu. Makanya aku seneng, aku berasa malah privilege bisa jadi orang yang introvert karena aku jadi punya pemikiran yang lebih dalam dan menjadi ekstrovert itu lebih gampang
ya udah tinggal paksa aja ngobrol gitu kan. Kadang draining ya udahlah gitu kan, ngobrol kan masih bisa Iya sih, iya faking sih. kadang-kadang Iya gitu. sih. Tapi kadang-kadang kalau lu orang ekstrovert disuruh jadi pemikir, wah itu mampus. Iya, apalagi sendiri ya. Wah, mereka bisa galau banget gitu kan Iya, di iya. rumah sendiri Iya. bla bla bla. Sedangkan kan kadang Masuk akal. planning pemikiran yang hebat itu munculnya itu pada saat lu lagi nge-gym sendiri, di saat lu lagi shower sendiri. Iya, setuju. Berarti pertanyaan tentang kesepian itu lebih lebih berat dijawab oleh seorang ekstrovert ya. Iya, bener. Iya, iya. Orang introvert mau kesepian lebih santai. Oh, gue Iya, udah ada iya. temen nih, otak Iya. gue sendiri nih, berdialog aja sendiri. Iya sih, masuk akal. Orang ekstrovert mau sendiri, wah mereka stres, dikasih sendiri gitu kan. Kayak kemarin gue solo travel ke Jepang, ada temen gue yang ekstrovert. Anjir gue gak bisa bayangin ya, lu solo traveling sendirian di Jepang tuh kayak gimana gitu. Iya. Sedangkan gue yang introvert, wah happy banget, punya waktu sendiri gitu. Iya sih. Dan tadi ketika lo bilang tentang bahwa dunia ini kan harusnya kita lakukan dari apa yang harusnya kita lakukan kan, bukan apa yang kita rasakan doang kan. Nah, gue sampai bikin kalimat baru nih. Dunia yang kita impikan itu adalah hasil dari yang kita upayakan, bukan yang kita harapkan. Kayak gue bisa aja berdoa, gue bisa aja berharap bahwa hidup gue harusnya seperti ini, tapi tanpa Kalau nggak upaya, dilakuin? ya tanpa dilakuin nggak bisa. Itu bagus. Alright, dari aku langsung ya. Mm. The worst advice yang pernah kamu terima. Oke, simpen duit. Oke, karena itu the worst advice, simpan duit. Gitu. Irit, simpen duit, save money. Itu the worst advice yang pernah aku dapetin. Karena aku bergerak, aku bisa sesukses sekarang gitu ya. Aku bisa menghasilkan uang sebanyak sekarang. Itu berdasarkan dari ketakutan aku nggak punya uang. Itu drive terbesar aku. Ya, itu drive terbesar aku untuk melakukan usaha yang aku lakuin lah selama ini. Gitu loh. Kalau aku simpen duit, aku save gitu ya. Aku banyak duit, aku taruh duit di mana-mana gitu ya. Aku tenang lah hidupnya. Aku jujur model orang yang kayak akan ya udah hidupnya nyaman gitu-gitu. Kayak gitu. Nah, aku orangnya berani banget spend uang. Karena aku tahu itu drive terbesar aku untuk dapetin uang banyak adalah aku harus berasa kayak gue lagi gak ada duit, gue maju gitu. Oke, ya. Gitu. Itu satu halnya. Dan aku cari tahu pun, maksudnya nggak ada. Maksudnya lu mau kaya, bukan lu nyimpen duit. Lu mau jadi orang yang kaya, lu mau nyimpen duit gitu ya. Kalau income per bulan lu segitu-segitu aja, sampai kapanpun lu nggak bakal kaya. Jadi intinya lu kalau mau kaya itu bukan save money, irit, nyimpen duit, enggak. Kalau lu mau kaya, lu harus mikirin gimana caranya income per bulan lu itu makin banyak, makin gede. Gitu loh. Apa yang lu hasilkan itu dapat sebanyak-banyak mungkin. Gitu loh. Jadi ini apa ya namanya? Ilusi dalam kehidupan lah. Lu kalau mau aman dalam hidup, lu kalau mau ini hidup lu tentram dalam hidup, lu harus simpen duit, irit, bla bla bla. Enggak, bro. Itu satu mindset yang bikin langsung seluruh kehidupan lu tuh berbeda. Lu langsung jadi main aman. Lu jadi nggak melakukan segala cara, segala usaha untuk mendapatkan apa yang lu inginkan dalam hidup. Karena lu berasa lu safe aja, lu tenang, lu hidup lu damai, gitu loh. Lu itu bikin lu jadi punya mindset yang oke, cukup nih, gue punya standar hidup segini aja ya, kayak gitu. Jadi save money, irit duit, itu parah banget. Itu menurut gue worst advice yang pernah orang ciptakan di dunia ini gitu loh. Karena mereka dalam tanda kutip mode bertahan itu loh. Iya. Mode bertahan, mode survival yang bikin mereka tidak punya opsi untuk dapetin income yang lebih besar. Nah, tapi kan balik lagi itu ilusi. Uang sebanyaknya uang di rekening kita itu kan cuma ilusi. Toh sehari-hari kita masih bisa makan enak, masih bisa ngapa-ngapain. Gitu loh. Itu cuma ilusi akan ketakutan lu sama masa depan. Nanti di masa depan gue nggak bisa begini nih. Nanti di masa depan gue nggak bisa makan nih. Ngerti gak? Itu ilusi dari otak reptilian kita yang memaksa kita untuk fokus ke hal itu. Kayak temen gue yang tadi gue cerita itu loh yang kayak Lexus ya. iya, gue harus si Lexus itu yang gue 40 tahun gue baru boleh jalan-jalan.
itu kan ilusi doang. Maksudnya kayak seberapa besar uang yang akan gue punya di umur 40 nanti, itu yang bikin ilusi yang itu yang bikin gue berasa tenang dalam hidup gue. Padahal bukan itu. Kita nggak bisa hidup seperti itu. Kita harus, dan itu balik lagi ke kenapa kita harus bahagia dengan hidup kita sekarang. Kenapa kita harus menikmati hidup kita sekarang. Gue nggak mau jadi orang yang nanti pada saat di TikTok 40 tahun lagi gue udah kakek-kakek nenek-nenek ditanyain orang-orang apa yang lu nyesel nih di dalam hidup lu. Iya, ketemu di jalan gitu ya. Gue mau jawab, anjir, gue dulu kebanyakan jalan-jalan loh. Gue nggak mau kasih nasihat apa yang lu nyesel ya. Nggak ada yang gue nyesel. Gue mau ngomong kayak gitu. Ketika nanti gue 50 tahun sama istri gue lagi jalan-jalan di mana di interview sama orang, lu apa yang lu nyeselin gak lakuin pada saat muda? Gue mau jawab nggak ada. Gue puas sama hidup gue. Gue udah melakukan segala hal gila. Gue udah melakukan semua hal yang nggak ada penyesalannya di dalam hidup gue udah lakukan. Gue mau jadi orang kayak gitu. Wow, iya sih, itu bagus. Karena ketika lo melakukan versi terbaik lo mengerahkan tenaga, energi terbaik lo, walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi, lo tidak akan merasakan namanya penyesalan karena lo udah do your best kan. Yes, tapi hal itu balik lagi, kita nggak bisa dengerin semua kata orang. Nggak boleh. Sekali kita denger kata orang, ih lu gila ya umur sekarang, istri lu udah married 5 tahun bukannya punya anak malah istri lu sekolah di Paris, nanti dia selingkuh gimana? Blablabla. Wah, dunia kejam sih. Omongan orang tuh kejam banget ya. Nggak bisa. Ih gila ya, lu umur segini, umur 35 tahun, bukannya nyamperin istri lu ke Paris, lu malah solo traveling sendiri ke Jepang. Lu mau ngapain? Nggak bisa. Tapi gue dengan bangganya gue akan bilang ke anak gue kalau papa dulu pernah loh dulu solo traveling ski 2 minggu di Jepang sendiri. Itu yang harus menurut gue privilege gue bisa merasakan itu, dan gue pengen orang-orang yang dengerin podcast ini juga kalau bisa ngerasain, karena ternyata ada kehidupan seperti ini loh. Gitu. Kehidupan di mana lo tidak lagi mencemaskan uang. Ya. Terima kasih banyak Bro Guntur, Rektor Berkelas. Thank you. For the conversation. Terima kasih semuanya. Sehat terus. Thank you.